Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi volume prisma, tapi bukan seperti sebelumnya hanya mencari volume. Materi hari ini kita akan mencari luas alasnya ataupun tinggi prismanya. Nah, sebelum itu kita kembali lagi untuk mengingat apa itu atau bagaimana rumus volume prisma. Kita kembali ya. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alas di sini jadi bergantung bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka volumenya menjadi alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Karena kalau prismanya itu berbentuk prisma segitiga. Prisma segitiga. Ya. Tapi kalau alasnya berbentuk prisma persegi, jadi prisma persegi, maka luas alasnya persegi itu apa? Sisi dikali sisi baru dikali tinggi prisma. Jadi bergantung dengan nama alas prismanya. Mungkin itu hanya mengulang sebentar. Lanjut, sekarang kita ke contoh soal langsung saja. Kita sama-sama membacanya. Sebuah prisma segitiga memiliki volume 2160 cm kubik dengan alas dan tinggi segitiga, berarti itu alasnya ya. Alas dan tinggi segitiga secara berurut 18 cm dan 12 cm. Kira-kira kalau digambarkan itu menjadi seperti ini. Kira-kira ya. Prisma segitiga yang diketahui volumenya, lalu alas dan tinggi segitiga, berarti segitiga yang ini, alas 18 cm, terus tinggi segitiga, berarti tinggi segitiga yang ini, ya, berapa? 12 cm. Yang ditanya hitunglah tinggi prisma, berarti tinggi prisma itu yang ini, yang ditanya. Paham ya maksud soalnya? Baik, kita penyelesaian. Diketahui volume prisma 2160 cm kubik. Apalagi yang diketahui? Alas segitiga 18 cm. Tinggi segitiga 12 cm. Yang ditanya, hitunglah tinggi prisma. Berarti berapa tinggi prisma? Nih, yang tinggi prismanya ya. Dijawab, kita tuliskan dulu rumus. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita tuliskan alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Lanjut ya, volume. Ternyata volume itu diketahui, maka kita tuliskan saja 2160 cm kubik sama dengan alas segitiganya. Ada ya? Nih, berarti kita tuliskan 18 cm dikali tinggi segitiganya. Ada ya? 12 cm per 2. Ini rumus luas segitiga ya. Dikali tinggi prisma. Tinggi prisma tidak diketahui karena tinggi prisma itu yang ditanya. Maka kita tuliskan saja. Sampai sini paham? Ingat ya, sama dengannya sejajar. Kita tuliskan. Sebelum kita tulis kita lihat mana
bilangan yang bisa dioperasikan. Ternyata bilangan yang bisa dioperasikan atau kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini. Yang ini bagaimana? Karena belum, maka kita tuliskan lagi. 2160 cm kubik sama dengan nih 18 dan 2 itu bisa kita operasikan. 2 bagi 2 1. 18 bisa dibagi 2 itu adalah 9. 9 dikali 12 itu adalah 108 cm pangkat 2. Sudah dioperasikan, lalu kali turun, tinggi prisma turun. Nah, ini kita perhatikan tidak ada lagi kan yang bisa dioperasikan. Karena yang ditanya tinggi prisma, maka tinggi prisma kita pindahkan ke posisi sebelah kiri sama dengan nih, tingginya sini. Lalu volume ini tadi kita pindahkan sini. 2160 cm pangkat 3 dibagi, karena sudah pindah posisi, karena perkalian itu kebalikan dari pembagian. Per atau dibagi boleh, anak ibu mau nulis bagi sini boleh, atau per, karena per itu artinya sama dengan bagi. Pindahkan 108 cm ya. Sampai sini paham? Pangkat 2-nya lupa, pangkat 2 ya. Jadi tingginya pindah sini, volume dibagi luas alas, volume dibagi luas alas, atau volume per luas alas. Per itu artinya bagi. Maka tinggi sama dengan 2160 cm kubik dibagi 108 cm persegi, itu adalah 20 cm pangkat berapa? Pangkat 3, karena dia dibagi maka dikurang pangkat 2, berarti cm hasilnya. Jadi tinggi prisma adalah 20 cm. Paham ya? Insya Allah paham. Baiklah nah ibu, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita perhatikan, sebuah prisma persegi memiliki volume 10.000 cm kubik dengan tinggi prisma 25 cm. Hitunglah panjang alasnya, panjang sisi alasnya. Jadi kalau digambarkan prisma persegi itu seperti ini, yang diketahui volumenya 10.000. Lalu yang diketahui apalagi? Tinggi prismanya. Nih, atau ini. Ya. Tinggi prismanya 25 cm. Terus hitunglah panjang sisi alasnya. Berarti yang ini. Berapa sisi alasnya? Sisi alasnya. Itu yang ditanya. Baik, kita ke penyelesaian. Diketahui volume sama dengan 10.000 cm kubik. Lalu tinggi prisma 25 cm. Yang ditanya berapa panjang sisi alasnya. Ini. Maka dijawab, kita tuliskan rumus ya. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk persegi, ingat, luas persegi itu adalah sisi dikali tinggi prisma. Kita masukkan volume. Volumenya diketahui, maka tuliskan 10.000 cm kubik sama dengannya sejajar ya. Sisi dikali sisi. Oh, ternyata sisi yang ditanya. Sisi dikali sisi itu sama saja dengan sisi pangkat 2 atau sisi persegi. Ya kan? Sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya diketahui, berarti dituliskan 25 cm.
Apakah ada yang bisa dioperasikan? Oh, ternyata tidak. Berarti kita tuliskan langsung. Karena yang ditanya itu adalah sisi alas, maka kita pindahkan ke sebelah sisi kiri sama dengan. Maka sisi pangkat 2 sama dengan 10.000 cm kubik dibagi atau per itu dibagi 25 cm. Maka S pangkat 2 atau sisi kali sisi 10.000 dibagi 25 itu adalah 400 cm pangkat berapa? Cm pangkat 1. Cm pangkat 2 karena 3 kurang 1 itu 2. Lalu jadi bagaimana caranya untuk menjadi sisi? Ingat, pangkat 2 itu adalah kebalikan dari akar pangkat 2. Kalau kita tuliskan di sini hanya sisi, maka pangkat 2 berubah menjadi akar pangkat 2. Akar pangkat 2 berapa? Akar pangkat 2 400 cm. Maka ini diakarkan semuanya. Berarti 400 itu akar 400 itu adalah 20 cm. Karena 20 kali 20 adalah 400. Jadi panjang sisi alas adalah 20 cm. Paham ya? Insya Allah paham. Jadi biasakan untuk menuliskan rumus, lalu memasukkan apa saja yang diketahui. Setelah itu apa saja yang bisa dioperasikan, baru dicari jawabannya. Jadi kembali lagi ke rumus volume prisma, itu sesuai dengan bentuk alasnya, maka akan didapat rumus volumenya. Itu saja. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Semoga latihannya nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.